Memindai suhu tubuh manusia bisa dilakukan secara invasif dan non-invasif. Secara non-invasif, pemindaian dilakukan tanpa memasukkan alat ke dalam tubuh, tanpa menyebabkan rasa sakit di kulit, atau kerusakan kulit, atau rongga tubuh manusia. Sedangkan secara invasif, suhu dipindai langsung ke dalam tubuh, di balik kulit mendekati rongga perut. Namun, tindakan invasif dirasakan kurang tepat jika harus dipakai untuk memindai pasien COVID-19. Terlalu besar resikonya akan ada penularan virus dan menambah jumlah orang terinfeksi karena perpindahan droplet mengandung virus. Pasien COVID-19 harus dipindai suhu tubuhnya setiap jam 7 malam dan jam 7 pagi. Pemindaian harus mengikuti protokol COVID-19, dilakukan tidak dalam jarak dekat, harus dalam jarak jauh. Kalau sudah dipindai, data suhu harus dikirim secara jarak jauh untuk dibaca dan dianalisis sebagai acuan evaluasi tanda vital kesehatan pasien tersebut. Bayangkan kalau pemindaian ini dilakukan oleh tenaga medis, maka akan banyak sekali potensi penularan virus, akan banyak tenaga medis yang terinfeksi virus jika saja ada celah perpindahan virus saat pemindaian ini dilakukan. Jika saja ada teknologi yang dapat membantu pemindaian suhu secara jarak jauh, maka penularan virus ini dapat dikurangi, dihambat, digagalkan, dan bahkan dihilangkan. Apakah ini bisa terjadi? Apakah pemindahan suhu tubuh pasien COVID-19 bisa dilakukan secara jarak jauh? Simak penjelasannya dalam tayangan ini. Ini adalah sensor suhu. Ukurannya hanya berkisar 1 cm persegi. Masuk keluarga sensor MLX. Namanya sensor suhu MLX 90614. Begitulah ia sering disapa. Ini adalah sensor suhu yang bekerja secara non-kontak. Artinya, suhu dapat dipindai tanpa harus menyentuh kulit. Jadi, pasien COVID-19 tetap bisa dipindai suhunya tanpa harus lagi ada persoalan memindai dengan atau tanpa menyentuh kulit. Tapi, bagaimana membuat sensor ini bisa dipakai? Bagaimana membuat termometer yang bekerja secara non-kontak berbasis sensor MLX 90614? Inilah tantangannya. Termometer non-kontak dikembangkan dengan cara mengintegrasikan sensor MLX 90614 dan Arduino Uno. Keduanya dirangkai sebagai sistem akuisisi data suhu tubuh. Data hasil pemindaiannya yang harus dikirimkan secara jarak jauh wajib dikirimkan ke sebuah terminal. Terminalnya pun harus mudah diakses, semudah ketika mengakses jaringan media sosial Telegram. Menarik kan? Termometer untuk memindai suhu tapi bisa tersambung dengan Telegram. Nanti bahkan kita bisa sambungkan dia dengan WhatsApp, Line, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Tapi nanti, sekarang kembali dulu ke Telegram. Agar dapat berkomunikasi dengan Telegram, kita harus memanfaatkan layanan GPRS, jaringan seluler. Jaringan yang sering dipakai untuk kirim SMS dan telepon di telepon cerdas. Akhirnya, setelah seluruh komponen ini dirakit, akan diperoleh sebuah alat ukur besaran fisik yang bekerja secara jarak jauh. Secara istilah, keterpaduan peralatan untuk pemindaian ini disebut dengan sistem telemetri suhu tubuh manusia untuk memantau kesehatan pasien COVID-19. Sistem pengukuran secara jarak jauh atau sistem telemetri merupakan keterpaduan antara teknologi elektronika, komputer, dan telekomunikasi. Oke, kita lanjut agak detail. Sistem telemetri disusun oleh 3 subkomponen utama, yaitu subkomponen pengukuran besaran, pengirim data, dan terminal penyimpanan. Subkomponen pengukuran berperan dalam proses konversi besaran fisik menjadi besaran elektrik. Proses pemindaian dilakukan dengan bantuan sensor maupun transducer. Apabila besaran fisik telah berhasil dipindai, selanjutnya data hasil pemindaian perlu dikirimkan ke sebuah terminal data. Proses pengiriman secara jarak jauh memanfaatkan gelombang elektromagnetik atau cahaya, atau listrik, dan lain sebagainya sebagai perantara pembawa pesan. Biasanya kita mengenal beberapa modul seperti SIM900 sebagai peralatan komunikasi jarak jauh berbasis layanan GPRS. Tetapi, bagaimana caranya layanan GPRS mengantarkan paket berisi data hasil pemindahan suhu tubuh? Begini kisahnya, Arduino Uno mengakuisisi data temperatur terlebih dahulu. Selanjutnya, data temperatur dilewatkan ke modul SIM900 untuk ditumpangkan ke gelombang elektromagnetik. Penumpangan ini menggunakan instruksi AT-Command. AT-Command yang dipakai adalah instruksi transfer data dengan protokol TCP, Transfer Control Protocol, dan HTTP GET Request. Protokol ini dipilih karena data temperatur harus direlay ke situs gateway.
sebelum dikirimkan ke aplikasi Telegram. Situs gateway yang bisa kita gunakan adalah sebuah web server berbasis Apache yang terhubung dengan internet. Apabila data telah sampai pada situs gateway, akan dilanjutkan kembali perjalanannya ke aplikasi Telegram. Sampai pada tahap ini, Anda harus sudah memiliki chat ID dan token. Chat ID dan token adalah identitas Application Programming Interface atau API aplikasinya Telegram. Apabila Anda berhasil mendapatkan kedua identitas ini, maka sampai di sini Anda telah berhasil membuat terminal bergerak berbasis Telegram untuk penyimpanan data suhu tubuh pasien COVID-19. Lebih detail, Anda bisa menyimak uraiannya pada paper saya yang terbit pada jurnal Pixel, tautannya saya tempel pada kolom komentar. Namun, Anda harus menyimak baik-baik. Potensi kegagalan fungsi pada prototipe yang telah Anda bangun ini harus dicermati dengan baik. Perhatikan jalur koneksi yang terpasang pada printed circuit board atau PCB, ikatan solder yang rapuh, dan keausan pin tembaga pada header bisa menyebabkan putusnya jalur sambungan kabel. Cermati nomor pin microcontroller yang perlu saling terhubung antara satu dan yang lain. Letakkan pin pada posisi yang tepat sesuai dengan skema rangkaian yang telah Anda buat. Pastikan setiap pin menerima tegangan dan arus minimal sebagaimana yang ditetapkan pada datasheet. Selain itu, Anda harus menghindari ketidaksamaan penyebutan nama pin dalam kode program dan peletakannya pada rangkaian. Kesalahan aktivasi pin microcontroller dalam kode program harus tetap ditinjau lebih detail. Tinjau pula instruksi AT Command untuk setiap keperluan aktivasi layanan GPRS dari instruksi registrasi jaringan seluler sampai dengan request IP. Serta tidak ketinggalan pula, pastikan Anda telah mendapatkan jawaban pesan terkirim setelah instruksi chipsend dijalankan. Instruksi chipsend adalah bagian terintegrasi dalam proses HTTP GET request yang tidak boleh terlewatkan. Anda harus mampu menjaga server gateway dan API Telegram dalam kondisi selalu aktif. Jika tidak, selamanya tidak akan terjadi pengiriman paket ke aplikasi Telegram. Lakukanlah evaluasi, itu kunci untuk memastikan kinerja prototipe ini. Perhatikan detail kode, jalur rangkaian yang disolder, dan pastikanlah telah melalui proses analisa. Tinjaulah kode program microcontroller, ukurlah dengan teliti arus dan tegangan, serta cermati paket data yang dikirim untuk menjaga performa sistem telemetri Anda. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan dalam proses evaluasi, buatlah catatan kinerja sistemnya. Catatan ini merupakan acuan untuk melakukan peningkatan performa, agar Anda dapat memastikan jalannya proses pemindaian pada termometer ini lebih baik, cepat, akurat, presisi, dan benar. Untuk itu, ikutilah dengan baik serial tayang ini. Kita akan mendiskusikan sistem telemetri yang didahului dengan pembahasan teknologi pengukuran besaran listrik, dilanjutkan microcontroller, komunikasi data, pengembangan website, sistem manajemen bank data, dan interaksi mesin ke mesin.